Baik, kita mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang ada di online ataupun yang hadir offline di malam hari ini, malam takbiran, besok Idul Adha, sekaligus Timnas Day ya, malam hari ini Indonesia versus China di Senayan situ. Barangkali ada yang sedang terjebak kemacetan juga. Kita tunggu ya, hari ini kita akan coba presentasikan tugas yang sudah teman-teman buat 2 pekan yang lalu. Kita akan bahas bagaimana teknis object-oriented programming di berbagai bahasa pemrograman. Nah, tentu yang membahas teman-teman ya. Nah, nanti saya sudah list ada semua kelompok yang sudah mengumpulkan ya. Kemudian yang maju atau yang presentasi adalah seperti yang saya sampaikan, yang cepat dia yang akan presentasi ya. Nah, yang cepatnya apa? Cepat submit. Jadi nanti saya akan urutkan berdasarkan kelompok yang anggotanya submit lebih awal ya, lebih awal. Nah, jadi mungkin nanti akan saya panggil, kalau tidak hadir mungkin saya skip ke kelompok berikutnya ya, kalau misalnya belum hadir secara lengkap kelompoknya. Baik, begitu barangkali teman-teman sebelum mulai ada pertanyaan. Jadi nanti silakan dipresentasikan. Waktunya mungkin 10 sampai 15 menit aja ya, atau mungkin kita buat standar aja 12 menit deh ya, 12 menit. Kemudian nanti ada bagi teman-teman yang lain yang menyimak, silahkan bertanya. Bagi yang bertanya dapat poin, yang presentasi dapat poin, yang mengumpulkan juga tentu dapat poin utama untuk nilai tugas. Begitu barangkali. Baik, kita mulai aja kalau gitu ya. Kita mulai urutan pertama, saya persilahkan untuk timnya Mas Adli. Adli siapa namanya? Putri Liani. Ya. Oh, Mbak Adli ya. Ada? Mas Adli Putraliani. Ya, Mas Adli Putraliani dan kawan-kawan hadir? Apakah sudah Hadir hadir? Pak, hadir. Hadir. Hadir Oke, Pak. silahkan. Silahkan boleh share screen. Saya akan matikan tempat saya ya. Ya, baik. Sebentar. Ya, silahkan. On cam ya, on cam, open mic. Kemudian nanti setelah kelompoknya Mas Adli, ini ada Mas Fikri dan Leones ya. Kemudian nanti presentasi kedua, kelompoknya Daniel, Aprilian, Zaki, Siwi, dan Angling Samarkandi. Oke. Sorry Pak. Uh, Ya, Adli itu kita bertiga sih Pak. Saya, Adli, sama Fikri. Iya iya Pak. ya bener kan ya? Adli, Fikri, Leones ya? Ya, Iya betul. betul ya Pak. Iya betul betul. Oke, oke. Tadi soalnya dibikin jadi kayak 2 kelompok soalnya. Oh enggak, yang satu lagi nanti presentasi kedua ya, presenter kedua. Oh, oke Saya baik. mention di awal. Oke, silakan. Berapa Boleh lagi preparing dulu Pak? open mic juga, on cam juga Mas Fikri dan Adli ya. Nice. Pada nggak ke stadion malam ini? Wah, saya di Bandung Pak. Oh di Bandung. Habis juara ya Persib ya. Betul Pak. Bikin macet aja. Ini Yuk. kelihatan ya Pak Oke. ya? Kelihatan, Kelihatan nice. semuanya. Ya, JavaScript. Oke, Oke, baik. baik. Saya Selamat kasih malam waktu 12 semuanya. menit ya. 12 Oke menit Pak. Ya, Pak. mulai dari sekarang. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini saya mau bahas tentang OOP ya dalam JavaScript. Ini kelompok kami itu ada Adli Putraliani, Fikranda Irham, sama saya sendiri, dan yang kedua. Ini OOP dulu ya, ini OOP itu tuh pendekatan dalam pemrograman yang mengkonseptualisasikan objek-objek. Objek-objek ini terdiri dari field atau property, terus metode atau fungsi yang menentukan perilakunya. Terus kelas dalam OOP ini tuh fungsinya sebagai blueprint atau catatan biru atau prototype buat membuat objek baru. Dalam banyak bahasa programan lain itu, OOP ini udah jadi standar ya. Tapi si JavaScript ini tuh awalnya dikembangkan sebagai bahasa prosedural. Ini bukan berorientasi objek. Tapi meskipun demikian ini tuh JavaScript itu udah berkembang dan sekarang mendukung konsep OOP ya. Itu memungkinkan kita semua tuh buat tulis kode yang lebih terstruktur, modular sama udah digunakan sih. Ini ke create class dan object.
Ini sejak ECMAScript 6 ini ya. ClassScript ini tuh memperkenalkan kata kunci kelas buat mempermudah pembuatan kelas tanpa perlu menggunakan constructor function. Ini pembuatan objek ini dengan kelas ini memungkinkan pembuatan banyak objek dengan karakteristik yang sama. Beda dengan objek literal yang selalu unik ya. Ini contohnya kayak di gambar yang di kiri ini ya. Kode ini tuh pakai JavaScript ya. Dan salah, salah, salah. Ini contohnya kelas person ini ya. Kelas person ini tuh definisinya buat ini sebuah kelas kosong namanya person. Nah, saat ini tuh kelas tersebut tuh belum punya properti atau metode sama sekali. Nah, cons ini consnya ini nih, cons yang ini yang new person itu tuh buat sebuah instance atau objek ini dari kelas person buat nyimpen dalam variabelnya nih. Terus yang console info ini, console info Budi ini tuh nyetak objek Budi ini ke dalam konsol. Terus yang kemungkinan besar tuh nunjukin bahwa objek tersebut tuh merupakan instance dari person. Tapi dia nggak memiliki properti atau metode ya, karena kelasnya masih kosong. Karena masih kelas objek aja. Terus ini construction ya, construction di kelas ya. Di kelas ini tuh kita bisa nambah constructor. Ini dimana dengan menggunakan constructor ini kita juga bisa menambah parameter saat pertama kali bikin objeknya. Ini buat bikin constructor di kelas, kita bisa pakai kata kunci constructor ya. Ini ya. Nah, ini kelas person itu definisinya ya mendefinisikan sebuah kelas bernama person ini. Terus construction name itu ini metode khusus dalam kelas yang dipanggil secara otomatis saat objek dari kelas person itu dibuat. Di constructor ini tuh tiap kali sebuah objek dibuat akan cetak pesan ke console dengan console info ini yang membuat person ini ya, membuat person name ini yang nunjukin bahwa objek tersebut tuh telah dibuat dan mencetak nama yang diberikan. Hmm. Nah ini cons echo new person ya, new person echo. Ini membuat instance dari kelas person dengan parameter echo. Terus cancel info echo ini itu nyetak objek echo itu ke cancel. Terus cons body ini yang new person itu bikin instance lain dengan parameter body. Jadi kesimpulannya itu kode ini tuh nunjukin cara kerja constructor dalam JavaScript dengan memberikan pesan tiap kali objek baru dibuat. Hmm. Next ini untuk property ya. Di kelas ini tuh kita bisa nambah properti karena hasil akhirnya adalah sebuah objek. Jadi nambahin properti di kelas juga bisa dilakukan di instance objeknya. Ini ya. Kode ini tuh mendefinisikan sebuah kelas person di JavaScript dan nambah properti ini untuk setiap instance yang dibuat. Ini contoh yang di sini ya. Kelas person ini definisinya sebuah kelas person ya kayak tadi ya. Constructor name ini yang disname itu metode khusus yang dijalankan saat instansi buat. Property name akan disimpan di dalam objek yang akan dibuat berdasarkan kelas ini sih, berdasarkan kelas ini. Const echo new person echo. Ini tuh membuat sebuah instance objek echo dengan property name echo. Terus cancel info echo nih. Ini mencetak objek echo ke cancel dan menunjukkan bahwa property name itu udah terdaftar dalam objek. Untuk cancel info echo name. Ini nyetak langsung dari property name dari objek echo, yaitu si echo ini ya. Terus cons Budi new person Budi itu ini buat instance lain dengan property name Budi. Dan ini metode. Terus. Nah, khusus untuk metode yang ini nih sebaiknya kita nambahkan ke prototype bukan ke instance object. Terus untungnya ini tuh di kelas ini ada cara yang gampang buat nambahin metode dan secara otomatis ditambahkan ke prototype ya. Ini contoh kode yang di kiri ini tuh nunjukin bagaimana membuat kelas di JavaScript dan menambahkan metode ke dalamnya. Ini metode ini tuh yang say hello ini ya. Nah, dari awal lagi ya, ini kelas person itu ini sebuah kelas ya, kelas person ya. Kelas person name itu metode khusus saat instansi buat. Property name ini disimpan dalam sebuah objek yang dibuat dari kelas ini. Nah, ini penambahan metode say hello ini tuh metode di dalam kelas person. Metode ini tuh terima satu parameter yaitu name. Ini yang mewakili orang yang sedang disapa.
Nih, contohnya yang ini ya. Console info hello name my name is name ini ya. Ini mencetak pesan ke konsol dengan menyertakan nama orang yang disapa dengan name dari nama dari instant object. Nah, ini cons echo new person echo ini, yang ini, itu membuat objek echo tuh dengan property name echo ya, sama kayak tadi ya. Ini console info echo juga kayak tadi mencetak informasi objek echo. Ini echo say hello Joko itu manggil metode say hello dengan parameter Joko sehingga mencetak pesan ya ini ya. Hello Joko is my name. Nih. Hmm. Ini untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adli. Silakan Mas Adli. Oke, selanjutnya ada kelas inheritance. Jadi kelas inheritance itu adalah kemampuan sebuah kelas untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain dengan menggunakan keyword extends ya. Nah, di JavaScript sendiri, satu kelas itu cuma bisa punya satu parent kelas gitu. Nah, di sini ada contoh. Di sini kita punya dua kelas nih. Ada employee sama manager. Nah, employee ini sebagai parent class yang punya metode say hello. Nah, yang kedua ada manager sebagai child class yang mewarisi dari employee tadi. Tapi kelas manager juga mengoverride metode say hello juga agar supaya memiliki perilaku yang berbeda. Nah, override itu bisa dibilang kayak proses menulis ulang metode yang diwarisi dari parent class yang ada di child class gitu. Nah, tujuannya itu supaya metode tersebut punya perilaku yang beda sesuai kebutuhan kelas, yaitu child class tadi gitu. Nah, kalau metode say hello ini biasanya itu digunakan untuk pengenalan diri. Jadi ketika objek memanggil say hello, maka outputnya itu biasanya memperkenalkan siapa dirinya atau perannya kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada eh, objek Budi nih. Di sini dia pakai versi say hello dari employee itu. Kemudian ada objek Eko memakai versi yang di override dari manager gitu. Nah, outputnya yang keluar jadinya yang pertama di sini ada Halo Joko, my name is employee Budi. Yang kedua ada Hello Joko, my name is manager Eko kayak gitu. Next, Mas. Nah, selanjutnya ada constructor inheritance. Constructor inheritance ini adalah saat saat child class mewarisi constructor dari parent class. Jadi untuk melakukan itu tuh kita harus manggil super yang ada di sini. Nah, super ini tuh di dalam constructor child tadi. Fungsi super di sini tuh gunanya untuk menjalankan constructor milik parent class sehingga properti seperti first name tuh bisa ikut diwarisi juga. Nah, misalnya nih, kelas manager diwarisi dari kelas employee. Dan dengan super first name tadi, kita bisa mastiin first name dari employee itu ikut masuk juga ke manager. Kenapa harus super gitu? Karena kalau di JavaScript sendiri, kita wajib panggil super di constructor child class sebelum pakai this. Di sini ada this. Nah, kalau enggak, itu bakal error kayak gitu sih. Next. Nah, selanjutnya ada super method. Super ini tuh bisa dipakai dalam method child class untuk memanggil metode dengan nama yang sama dari parent class. Iya. Nah, itu berguna. Mohon maaf, Bu ditutup. Share, Tutup Pak. dulu. Ya, enggak maksudnya presentasinya ditutup, bukan camnya ditutup. Oke, oke, Pak. Iya, nggak perlu share screen-nya tetap aja, tetap. Kan mau ada Oh, tanya jawab nih. Ya, oke, oke, Pak. oke, silakan tutup dulu. Ya, Hmm. silakan.
Ini lanjut lagi, Pak. Sorry. Ditutup. Presentasinya disudahi. Oh, oke. Tutup ya. Silakan. Oke, mungkin cukup dari kami. Mungkin ada yang bertanya atau silahkan. Baik, terima kasih. Applause dulu untuk kelompok pertama ya, Mas Adli. Applause-nya mana sih? Oh ini ya. Applause. Oke. Nah, ada pertanyaan silakan teman-teman. Yang bertanya ada poin tentunya. Silakan. Yang online atau yang offline? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada saya yang tanya. Akses specifier-nya gimana kalau di JavaScript? Ada nggak ya? Public, protected, private? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau di JavaScript tuh ECMAScript-nya itu cuma mendukung dari segi public dan private doang gitu, Pak. Ya, Untuk secara default itu public tuh eh, apa waktu masukkan value ke dalam field ya value tersebut sorry Pak. Jadi secara default tuh ya si eh eh, benar Pak agak gugup Pak. santai-santai. Ya, sejak ECMAScript 2022 kalau nggak salah ya, itu akses specifier mulai ada di JavaScript Ya kecuali ya ya ya. protected. Kecuali protected. Kalau Di, private, penulisannya pakai apa? untuk Tahu nggak? private tuh penulisannya pakai ini Pak, pakai hashtag. Iya, betul. Nice. Oke. Tapi kalau dilihat-lihat tuh beberapa sumber itu untuk protector itu rata-rata developer tuh pakai underscore gitu Pak. Itu tuh benar atau enggak ya? Pakai apa? Oh, itu convention Underscore. aja. By Oh, convention. Jadi kesepakatan aja. Tapi tidak didukung. Sementara ini belum didukung. Oke, nice. Terima kasih kelompok pertama. Next. Boleh di close. Boleh yang lain applause buat teman-temannya. Kelompok pertama Mas Adli, Fikri, Leones. Next, grup kedua. Silahkan masuk on cam dan share screen. Mas Daniel, Aprilian, Muhammad Zaki Zulfikar, Siwi, dan Angling Samarkandi. Persiapan presenter ketiga adalah kelompok Husnu Mulyadi, Rigan, Riefli, Dani, dan Febri Anggoro. Oke, Pak, saya butuh disclaimer dulu. Salah satu member kita ternyata sakit, jadi Oke. tidak bisa untuk hari Oke. ini. Nggak masalah. Dan ini split screen dikarenakan kemarin lupa memasuki example code-nya. Ada di doc-nya, tapi nggak ada di Slide-nya. ya, Oke. ya. Oke, Oke, silakan. untuk itu silakan yang Masuk Zoom introduction nggak? Dan masuk. masuk ya? Ini saya yang lagi Suaranya ada nggak? presentasi. Oh, ada. Mm-mm. Oh, ada. Saya pakai mic. Oke. Oke, silakan Mas Angling Samarkandi. Ya, ayo agak cepat biar teman yang lain kebagian. Tadi kelompok pertama 10 menit by the way ya teman-teman ya. Saya ralat. Sekarang juga berarti 10 menit. 10. Tunggu gimana nih? Oke, sudah siap? PHP, oke. 10 menit. 10 menit mulai Langsung aja dari ya. sekarang. Oh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, di sini saya langsung aja. Jadi kelompok kami akan menjelaskan mengenai OOP dalam bahasa pemrograman PHP. Nah, PHP di sini adalah bahasa pemrograman server side yang mana digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis. PHP ini open source dan banyak digunakan untuk aplikasi berbasis web. Nah, PHP sendiri itu singkatannya Personal Homepage atau Hypertext Preprocessor. Nah, hubungan OOP dengan PHP ini, PHP itu sudah mendukung OOP sejak versi 5, yang mana memungkinkan penggunaan konsep kelas, inheritance, polymorphism, encapsulation, dan abstraction. Nah, PHP di sini menggunakan kata kunci class untuk mendefinisikan kelas dan objek, yang mana dibuat menggunakan kata kunci new. Nah, PHP di sini juga mendukung OOP mulai dari PHP versi 5 yang mana dirilis pada Juli 2004.
Nah, OOP ini juga memungkinkan pengembang untuk membuat kode yang modular. Jadi, di mana setiap bagian dari kode ini dikelompokkan dalam bentuk objek. Kode juga menjadi reusable, sehingga objek-objek yang sudah didefinisikan itu dapat kita gunakan kembali dalam berbagai bagian aplikasi tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Nah, kode ini juga menjadi maintainable, karena lebih mudah kita kelola dan modifikasi. Nah, kata kunci dalam PHP OOP ini sendiri, itu ada class untuk mendefinisikan kelas, lalu ada public, private, protect, itu untuk mengontrol akses kelas terhadap properti dan metode di dalam kelas, dan extend untuk mendefinisikan pewarisan atau inheritance dari kelas lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Eka. Terima kasih. Silakan. Sorry, suaranya belum terdengar. Mikrofonnya seperti ini. Halo. Ya, oke, nice. Oke. Oke. Hilang lagi suaranya, sorry. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin saya yang take over aja dulu kali ya. Silakan. Oke. Biarkan saya yang take over. Halo, nyala? Template yang define object structure, properties, store yang nanti bakal store value dan apa-apa lah intinya, dan method-method yang bakal berfungsi ya sebagai untuk programnya tersebut. Dan access modifier yang ada itu ada 3, public, private, and protected. Nanti bakal akan dieksplor lebih lanjut lagi. Di selanjutnya itu slide selanjutnya ada ini secara overview OOP, pilar-pilar OOP. Nanti bakal diperjelas lebih lanjut, tapi secara singkat polymorphism itu adalah sebuah nama method yang ada sama tapi berbeda function, ada berbeda form. Inheritance yang nanti bakal menginherit certain value yang ada di dalam satu kelas, nanti bisa di kelas lain, encapsulation, so on and so forth. So, saya langsung masuk aja ke spesifiknya mereka. Oke, untuk pertama, dan nanti di sini example code-nya. Seperti yang saya sudah dijelaskan sama abstraction adalah salah satu pilar di Object Oriented Programming. Sebelumnya saya mau buka PDF yang sebelah ini nih. Untuk abstraction itu fokus untuk what atau apa yang program sedang lakukan, bukan bagaimana atau how cara melakukannya, yang akhirnya berfokus kepada modular code dengan arti memisahkan fungsi menjadi independent pieces. Kalau di contoh sebelah yaitu public function return, public function return kalau di PHP echo apa yang engine sudah lakukan, tapi beda-beda. Oke. Untuk selanjutnya berikutnya adalah encapsulation, di mana ini fokusnya adalah untuk membundle data-data yang berdasarkan hak akses dengan konsep yang memproteksi data dan reduce riskan yang berhubungan dengan unintended interfaces. Kalau di contoh sebelah ada public and private access untuk contoh ini doang. Jadi yang private itu adalah balance sama dengan 0, kalau yang public itu function deposit.
dan get balance. Dan semisalkan ada momen di mana private atau protected data dibutuhkan, maka bisa melalui public function yang dibilang getter dan setter. Getter itu membaca value yang ada di dalam private/protected, kalau setter modify value tersebut through validation. Nah, kalau selanjutnya adalah inheritance. Nah, kalau untuk inheritance ini sebuah value yang berada dalam satu kelas yang biasanya dibilang dengan parent, diambil value tersebut untuk kelas yang lain, aka child. Ini membuat relasi is A dalam sebuah program. Worth mentioning kalau tidak bisa inherit value yang private tanpa getter and setter kayak sebelumnya yang dijelaskan. Kalau dalam PHP specifically, cuman bisa inherit dari satu parent class, tapi bisa diimplementasikan ke beberapa interface. Dalam contoh sebelah, kelas dog telah inherit make a sound yang habis itu dimodify untuk menjadi bark. Nah, kalau untuk polymorphism, contoh sebelumnya juga memperlihatkan apa itu polymorphism. Itu adalah sebuah konsep yang membuat fungsi or method mempunyai nama yang sama, tetapi value yang berbeda-beda. Tipe polymorphism ada sebetulnya dua, compile time atau aka method overloading, di mana ada sebuah method yang namanya sama tapi mempunyai parameter yang berbeda, dan itu tidak disupport oleh PHP. Yang disupport oleh PHP is runtime atau method overriding, di mana seperti contoh di sebelah dan sebelumnya, method tersebut dimodify walau namanya sama. Di PHP emang polymorphism cuma bisa di-achieve melalui interfaces, abstract classes, and method overriding. Dan selanjutnya adalah conclusion yang bakal serve oleh rekan saya, Siwi Forestry. Oke, dari presentasi sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa OOP dalam PHP ini membantu membuat aplikasi dapat berkembang scalable, karena kita bisa menambahkan fitur baru tanpa banyak mengubah kode lamanya. Kemudian maintainable, yaitu kode menjadi lebih terorganisir dalam kelas dan objek, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jadi jika ada bug di satu bagian, kita bisa memperbaikinya tanpa mempengaruhi bagian yang lain. Kemudian dengan penerapan OOP dapat membuat kode terstruktur secara modular dan komponen dapat digunakan ulang sehingga aplikasi jadi lebih efisien, bersih, dan scalable. Dalam konteks PHP, jika tidak memahami dan menerapkan pilar-pilar OOP yang disebutkan sebelumnya, maka kode akan menjadi lebih berantakan atau susah dikembangkan dan sulit dipakai dalam tim atau framework modern. Maka dari itu penting untuk menggunakan desain pattern atau pola arsitektur yang sudah diuji waktu dan digunakan oleh banyak programmer. Yang terakhir, OOP memfasilitasi kerja tim yang lebih efisien karena kode lebih terstruktur, mudah dibagi, dan dapat dikembangkan bersama-sama tanpa konflik besar. Dan ini membuat pengembangan proyek dalam tim jadi lebih cepat dan teratur karena struktur OOP mendukung pembagian kerja yang jelas, yaitu koordinasi antar anggota tim yang lebih mudah, kode bisa dikembangkan secara paralel, minim konflik dalam penggabungan kode, dan pemeliharaan kode jangka panjang juga jadi lebih terkelola dengan baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Dikembalikan ke Mas Daniel. Oke, Ya, itu sudah ending terima ya, Pak. kasih. Applause buat kelompok kedua. Ada pertanyaan silakan dari teman-teman yang lain. PHP ya, Object Oriented Programming di PHP. Ya, tanya aja nggak apa-apa. Enggak? Nggak, no hard feelings kok. Silakan. Additional points buat yang bertanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Tadi di situ disebutkan traits ya. Di slide tadi bagian apa tadi? Inheritance maybe? Mhm. Nah, boleh dijelaskan nggak? Traits itu apaan di PHP ya? Traits itu sebentar di Tadi sini di ya tadi. inheritance. Sini. Um, Lagi? Oh. Lagi? Sini ya, Pak. Next. Nah, itu tadi. Di bawah tuh ada traits. Traits.
tadi, inheritance slide sebelumnya. Oh, itu saya sebelumnya. Ya, lagi mikir. Nah, itu dia. Apa tuh traits? Silakan jelaskan. Traits itu kayak value-nya Traits apa itu ya? apa? Kayak apa ya value-nya gitu. Value-nya. I Apa itu don't know. traits? Oke, ada yang angkat tangan, Mas Eka ya. Tunggu Oke, ya. baik Kak. Om mau jawab? Ya, Oh, Pak Eka, tim saya. langsung aja jawab aja kalau jawab. Ya, mikrofonnya ya. Iya, atau mungkin suruh WA ke saya aja Kak jawaban. Mikrofonnya Mas Eka, mohon maaf. Iya, kurang clear ya, kurang clear. Tes sekarang udah jelas kan? Oke, nice. Oke, ya, jadi trace itu apa sih? Jadi trace itu seperti ketika kita membuat interface. Misalnya kita membuat interface, misal car gitu lah ya. Nah, car di situ kan, di situ ada beberapa function di dalamnya. Nah, jadi ketika kita hendak melakukan extensible itu, di situ kita langsung aja melakukan implement dengan metode-metode yang sudah kita bikin di interface-nya, Pak. Jadi trace seperti itu. Jadi kita tidak perlu merubah core kodenya, kita hanya menyisipkan kode yang sudah kita buat, dan seharusnya dengan cara itu kita nggak melakukan breaking change seperti itu, Pak. Ya, oke, baik. By default sebenarnya threads itu kelas juga sebenarnya ya. Threads itu sebenarnya ya kelas. Hanya saja bedanya threads itu dibuat supaya dia bisa dipakai. Makanya di situ kan di slide ada reuse ya, reuse code ya. Betul, Jadi Pak. kelas itu bisa dipakai di berbagai kelas. Jadi hubungan antara threads dengan kelas yang memakai threads itu adalah agregasi. Nah, jadi ada kelas pakai has a thread ya, kelas has a thread. Dan thread itu Kelas bisa manggil dipakai kelas di gitu ya. berbagai kelas lain. Nah, mungkin kayak gitu kali ya penjelasan simpelnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Applause semuanya. Next, kita panggil kelompoknya Mas Husnu, Rigan, Riefli, Denny, dan Febri Anggoro. Ada orangnya? Masih hidup? Halo Pak, ada Pak. Ada, Alhamdulillah. Cuman Boleh, 2 silakan. orang kayaknya. Persiapan kelompok berikutnya Marcelinda, Agi Yusuf, dan Neni. Marcelinda, Agi, dan Neni berikutnya ya. Oke, silahkan. Saya bentar. Siapa? Pak Denny, Husnu, Rigan, Riefli, boleh on cam dan open mic 10 menit. Udah siap? Oh ini. Oke, silakan share screen dulu. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Java. Baik, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang OOP dari Java gitu. OOP adalah paradigma yang kuat, berfokus pada objek dengan data dan metode. Ini adalah kunci untuk aplikasi yang kuat dan mudah untuk dipercaya, dipelihara. Oke, sebentar. Ya, apa itu OOP programming? OOP adalah paradigma pemrograman yang didasarkan pada konsep objek. Ini memungkinkan desain modular di mana program menggunakan objek dengan field dan metode. OOP juga membantu kita memodelkan entitas atau konsep dunia nyata, serta memecah masalah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Oke, konsep kunci OOP di Java. Ada beberapa konsep kunci di dalam OOP di Java. Yang pertama adalah kelas dan objek. Kelas adalah sebuah blueprint, sedangkan objek adalah intensinya dengan keadaan dan perilaku. Kedua, inheritance dan polymorphism. Inheritance memungkinkan kelas berbagai fitur, dan polymorphism memungkinkan satu interface dengan banyak bentuk. Ketiga, encapsulation dan abstraction. Encapsulation melindungi data, dan abstraction menyembunyikan detail kompleks di balik interface yang lebih sederhana. Oke, next. Apa itu kelas? Mari kita bahas lebih lanjut tentang kelas. Kelas adalah template untuk membuat objek. Ini mendefinisikan properti dan perilaku, serta atribut atau variabel dan perilaku atau metode.
pentingnya untuk diingat bahwa kelas itu sendiri tidak menyimpan data. Contohnya, kelas fruit mendefinisikan tentang buah-buahan, dan apple, banana, serta mango adalah objek yang dibuat darinya. Kelas digunakan untuk membuat banyak objek. Oke, next. Yang kelima, contoh kode dalam Java ya. Kelas ini adalah contoh kode Java untuk sebuah kelas. Kita memiliki kelas student yang mendefinisikan atribut name atau nama, age atau usia, dan kelas ini juga memiliki metode displayInfo yang akan mencetak nilai-nilai atribut tersebut. Jadi, student adalah kelas yang mendefinisikan atribut dan memiliki metode dan untuk menampilkan nilai-nilai tersebut. Oke, next. Apa itu objek? Selanjutnya kita membahas tentang objek. Objek adalah instance dari sebuah kelas dengan nilai data spesifik. Banyak objek data berasal dari satu blueprint kelas. Sebagai contoh, student sama dengan new student. Adalah cara kita untuk membuat objek baru dari kelas student tersebut. Lanjut. Oke, contoh kode dalam Java ya. Ini objek dalam contoh ini kode student 1 adalah objek atau instance dari kelas student. Objek ini menyimpan data nyata seperti nama yaitu Alice dan usia yaitu 21, dan dapat memanggil metode yang didefinisikan dalam kelas seperti displayInfo. Lanjut. Abstraction yaitu menyederhanakan kompleksitas. Yaitu sekarang kita beralih ke konsep abstraksi. Menyederhanakan kompleksitas. Abstraksi berarti menyembunyikan detail dan hanya menunjukkan fitur penting kepada pengguna. Dalam Java ini dilakukan melalui abstract class dan interface yang mendefinisikan apa yang dilakukan metode tersebut, tetapi menyembunyikan bagaimana metode itu dilakukan. Contohnya adalah kontrol kemudi mobil. Pengguna tidak perlu melihat mekanismenya. Manfaatnya ini mengurangi kompleksitas untuk memahami dan menggunakan penggunaan yang lebih mudah. Oke, lanjut ke yang abstrak. Contoh abstrak ini menggunakan kelas abstrak vehicle dengan metode abstrak start engine. Kelas vehicle adalah abstrak class, artinya tidak dapat diinstan. Metode start engine adalah metode abstrak yang diimplementasikan oleh subclass manapun. Kelas car menyembunyikan implementasi spesifik dari start engine, yaitu car engine started. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu siapa? Sebentar. Oh, Mas Rigan Fauzi. Silakan Mas Rigan. Ada tidak? Baik. Selanjutnya yaitu slide inheritance, penggunaan kembali kode. Inheritance atau pewarisan adalah tentang penggunaan kembali kode. Ini memungkinkan subclass mewarisi field dari metode superclass. Java mendukung single inheritance, yang berarti satu kelas hanya dapat mewarisi dari satu superclass. Ini sangat mendorong penggunaan kembali kode dan mengurangi redundansi antar kelas. Contohnya kelas dog extend animal, menunjukkan bahwa kelas dog mewarisi dari kelas animal. Next. Berikutnya contoh kode Java inheritance. Kelas dog mewarisi dari kelas animal. Kelas animal memiliki metode makeSound yang mencetak animal make and sound. Kelas dog kemudian mengoperate metode makeSound untuk menyediakan perilakunya sendiri, yaitu dog barks. Next. Selanjutnya encapsulation data hiding. Encapsulation atau penyembunyian data ini adalah penggabungan atribut dan metode dalam satu unit.
encapsulation mengontrol akses menggunakan modifier seperti private, protected, dan public untuk membatasi akses. Untuk mengakses variabel secara aman, kita menggunakan getters and setters. Manfaat utamanya adalah meningkatkan keamanan dan menghindari perubahan yang tidak disengaja. Next. Selanjutnya, contoh kode Java encapsulation. Contoh kode ini menunjukkan kelas bank account, variable balance bersifat private, melindungi dari akses langsung. Metode setBalance dan getBalance adalah metode public, getter, and setter yang digunakan untuk mengakses balance dengan aman. Metode setBalance bahkan memiliki logika untuk memastikan jumlahnya positif. Next. Selanjutnya yaitu polymorphism. Ya, 2 menit lagi. Polymorphism yang berarti banyak bentuk, ini dibagi menjadi 2 jenis utama, metode overloading dan metode overriding. Metode overloading adalah ketika ada nama metode yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda. Dan ini ditentukan pada saat compile time. Sedangkan metode overriding adalah ketika subclass mendefinisikan ulang metode superclass. Dan ini ditentukan pada saat runtime. Oke, next. Selanjutnya metode overloading. Dalam metode overloading, beberapa metode dalam kelas yang sama berbagi nama yang sama, tetapi berbeda dalam parameter. Contohnya adalah metode print string text dan print int number. Compiler yang akan memutuskan metode mana yang akan digunakan berdasarkan tipe argumen pada saat compile time. Next. Selanjutnya contoh kode Java overloading. Di sini kelas printer memiliki 2 metode print yang di-overload, satu menerima string dan yang lain menerima integer. Ketika kita memanggil p print hello dan p.print123, compiler akan memilih versi print yang berdasarkan argumen yang diberikan. Ini adalah contoh metode overloading. Next. Metode overriding terjadi ketika metode subclass mendefinisikan ulang metode superclass dengan tanda tangan metode yang sama, tetapi dengan implementasi spesifik subclass. Contohnya klasik adalah mengoperate metode maxOut dari objek. Kita biasanya menggunakan anotasi override untuk kejelasan dan pemeriksaan oleh compiler. Next. Ya, cukup. Boleh ditutup. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Applause untuk kelompok ketiga. Ada pertanyaan silakan dari teman-teman yang menyimak. Tadi ada poin yang menarik sebenarnya ya, kalau teman-teman tangkap, salah satunya adalah di Java tidak mensupport multiple inheritance, ya kan? Ini menarik ya. Kenapa? Karena mereka jaga-jaga, si Java pengembang Java jaga-jaga supaya tidak ketemu dengan diamond problem yang pernah kita bahas di pertemuan inheritance ya. Nah, itu sebenarnya menarik. Dari instead of multiple inheritance di Java lebih baik kita gunakan multiple interface implementation. Nah, Berarti jadi sama kayak bikin PHP ya? interface, gimana? Berarti sama kayak PHP ya, Pak? Di PHP bisa multiple, bisa. Oh, bukannya nggak bisa? Bisa nggak sih PHP? Yang Saya tadi nggak- PHP kelompoknya siapa? Saya. Oh, kelompoknya. Soalnya Coba. tadi saya searching bilangnya cuma boleh. PHP multiple. Oh ya, ada yang tanya dulu, coba silakan. Oh. Kalau nggak ada, Saya boleh nanya. ya boleh silakan. Berarti kalau di Java itu bisa method overriding sama overloading ya dua-duanya? Bisa. Ini di PHP ada sih, ada. Oh, ada emang? Ada. Kok kemarin saya Bisa ini pakai extend ya. Overloading, overriding itu berlaku di banyak bahasa pemrograman. Oh. Dan secara teknis sih sama ya, plek-ketiplek ya, cuman beda nulisnya aja sih, overloading dan overriding. Oke, mungkin kenapa saya yang jawab harusnya? Iya, Gitu ya? Pak. Saya juga ada mikir sih, Pak. Bukannya harusnya Ya boleh yang mereka. tanya yang lain. Nggak ada ya, cuman itu doang, Pak. Oke, kalau gitu saya tanya. Sorry. Boleh nanya nggak, Pak? Ada yang mau nanya? Boleh. Boleh nanya. Apa? Ini Java kan dikenal sebagai statically type ya. Ini apakah ini bisa membuat OOP lebih aman dibanding JavaScript yang dynamic?
Ya, silakan dijawab. Mas Leones ya. Clear pertanyaannya? Clear, clear. Ya, ya, silakan. Silakan boleh. Atau tanya ChatGPT dulu. Pak Denny baru di Pulau Kame ya. Mirip Master Roshi. Ya, silakan. Oke, secara Ya. singkat, OP di Java secara inherent lebih aman dan terstruktur karena memiliki fitur-fitur seperti static typing, yaitu pemeriksaan tipe saat kompilasi, console access explicit seperti private, public, dan protect, melakukan enkapsulasi dan struktur pewarisan berbasis kelas yang ketat, dan ini membantu mencegah bug dan akses data yang tidak sah. Itu sih. Menjawab, Mas Leones? Intinya Oke, Pak. lebih aman OP di Java. Ya, plus kalau boleh ditambahkan satu lagi, di Java itu kan modelnya kalau mungkin nanti teman-teman explore lebih lanjut ya, ada garbage collector. Jadi kita tidak perlu, kalau di C++ mungkin kita kenal ada constructor, destructor ya. Kalau kita bikin kelas, terutama mainan pointer, kita harus panggil destructor nanti ketika objek atau kelas itu kita hilangkan lah, kita delete gitu dari kode. Nah, di Java kita nggak perlu lakukan itu karena udah otomatis nanti dibersihin ya, memorinya tuh udah otomatis dibersihin karena ada garbage collector. Oke, nice. Ada lagi yang mau bertanya boleh? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Thank you Mas Leones. Additional point buat Mas Leones. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, Marcelinda, Agi, dan Neni. Hadir? Halo Pak, izin menyampaikan kalau kelompok kami belum bisa presentasi hari ini. Soalnya 2 anggota kami tidak bisa hadir. Satu memang tidak ikut Zoom, terus satu lagi sedang kerja shift malam, Pak. Kami rencananya emang udah mau presentasi minggu depan sih, Pak, kalau Bapak berkenan. Minggu depan bukan jadwal Iya. presentasi sih kebetulan. Ya udah, kalau gitu kita skip dulu ya. Kita Oke, skip. boleh Pak. Terima kasih. Thank you. Kelompok kelima, Wahyu Hidayat, Muhammad Rangga, Ferian, Haikal Arifanka. Hadir malam hari ini? Wahyu Hidayat, Muhammad Rangga, Ferian, Haikal Arifanka. Adakah? Gak ada. Muhammad Arifanka ada nih? Ada ya? Hadir Pak. Iya, boleh. Silakan. Boleh share screen? Saya izin hubungin teman-teman yang lainnya dulu boleh Pak? Oh, oke. Call Nah, operan ya. iya. Oke. Nah, kebetulan tadi ada beberapa juga yang shift malam juga Pak. Ada yang masih Oh, kerja. Jadi coba saya komunikasi sebentar Pak. siap. Kalau gitu saya skip dulu ya. Saya lewatin dulu. Oke, siap. Kelompok 4 tidak bisa. Kelompok 5 kita skip sementara. Nanti saya balik ke kelompok 5. Kelompok 6, Alif Rohmat Hidayat, Atika, Ferdi, Libian, dan Ramadhanu. Hadir? Hadir Pak. Iya, silakan. 10 menit. Silakan share screen dulu. Ya Pak, izin persiapan dulu Pak, bentar. Oh, boleh. Ya. Boleh. Mana? Ya, boleh, silakan. Mas Abdul Rozak ada nggak ya di sini? Abdul Rozak. Ada ya? Mas Abdul Rozak ini kelompoknya sendirian. Saya sama Mas Zidan, Pak. Zidan. Oke. Ya, nggak masalah. Zidan ya. Oke. Setelah ini kelompoknya Mas Abdul Rozak dan Zidan. Ya, silakan. Mas Alif, Atika, Ferdi, Libian, Ramadhanu. Supaya kelompok lain kebagian juga. Baik. Saya mulai ya. 10 menit mulai dari sekarang. JavaScript. Iya Pak. Baik,
Ini tapi dari kelompok kami ada beberapa nggak available. Nanti mungkin saya yang akan mewakilkan Pak untuk yang nggak hadir. Ya, no problem. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan konsep OOP yang ada di JavaScript dengan anggota Alif, Atika, Ferdi, Libian, sama Ramadhanu. Jadi kalau kami mungkin di presentasi kami itu akan langsung ke prinsip-prinsip dasar di OOP, nggak akan menjelaskan basic pembuatan kelas di JavaScript. Jadi kalau di JavaScript itu untuk abstraksi, abstraksi itu kan kalau di OOP untuk menyembunyikan kompleks logika pemrograman di dalamnya, membuat blueprint gitu ya. Nah, kalau untuk contoh code-nya itu seperti ini. Jadi ada seperti yang kelompok-kelompok sebelumnya jelaskan ada kelas untuk sintaksnya ada kelas terus nama kelasnya terus untuk di JavaScript itu nggak ada virtual method gitu ya seperti di C++. Nah, untuk mengakali itu di JavaScript kita bisa bikin seperti ini yang di bagian class vehicle itu ada start dan kita bisa throw error ketika method start ini nggak diimplementasikan gitu. Em, Begitu mungkin penjelasan. Nah, ini ada dua code perbandingan antara JavaScript dan C++ untuk abstraksinya. Selanjutnya itu em, mungkin Alif hadir atau enggak Alif? Sepertinya ini materi saya Mas Ferdi. Oh ya, Ramadhanu ya. Oke, baik Ramadhanu. Oke, baik. Selanjutnya ada encapsulation. Jadi encapsulation itu adalah konsep dalam OOP yang mengacu pada pembungkusan data variabel atau properti yang berfungsi untuk memproses data tersebut, yaitu metode ya, ke dalam satu unit yang disebut objek. Nah, tujuan utamanya itu adalah melindungi data agar tidak bisa diakses atau dimodifikasi secara langsung dari luar objek, dan juga menyediakan antarmuka publik atau public methods ya, untuk berinteraksi dengan data. Nah, tujuan dari encapsulation itu sendiri adalah mencegah akses langsung ke data sensitif yang seperti yang tadi sudah saya sebutkan, lalu meningkatkan keamanan dan keandalan program, membatasi kompleksitas program, dan juga mendukung prinsip modularitas. Nah, prinsip-prinsip atau jenis-jenis encapsulation yang ada di JavaScript yaitu ada 3. Yang pertama ada public, yaitu hanya bisa diakses dari mana saja seperti yang ada di bahasa pemrograman C++ yang sebelumnya kita telah pelajari ya. Lalu ada private, yaitu metode ini hanya bisa diakses atau akses modifier ini hanya bisa diakses dari dalam kelas atau objek itu sendiri. Lalu yang ketiga ada protected, yaitu bisa diakses dari dalam kelas dan turunannya. Nah, namun di jenis encapsulation protected ini JavaScript itu tidak mendukungnya secara natif, melainkan kita membuat itu seolah-olah jenisnya adalah protected. Boleh dilanjut? Oke. Nah, di sini contoh untuk public encapsulation. Jadi kita hanya perlu menuliskan seperti ini, yaitu kita buat variabel atau property yang ada di konstruktor. Nah, itu ada name dan age yang mengacu kepada pembuatan kelas, pemanggilan kelas, yaitu di const person sama dengan new person. Yang mana parameter pertama itu berisi Johan, lalu parameter kedua itu isinya 21, yang mana Johan itu adalah nama dan 21 itu adalah age-nya. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini adalah jenis private encapsulation. Nah, private itu sendiri di JavaScript itu hanya bisa menggunakan pagar atau hashtag di depan propertinya. Jadi seperti yang ada di slide, yaitu ada hashtag balance. Hashtag itu
mengindikasikan bahwa ini adalah properti yang jenisnya private. Begitu juga yang ada di constructor. Nah, mohon maaf. Ya, begitu juga yang ada di constructor, yaitu this hashtag balance, yaitu mengacu isinya kepada initial balance. Nah, di situ juga kalau kita langsung panggil di console log account.hashtag balance, itu kita akan mendapatkan kode error, yaitu private field hashtag balance atau crash balance must be declared. Yang mana hashtag balance itu adalah property private. Boleh dilanjut, Mas Ferdi? Oke, yang ketiga itu adalah protected encapsulation. Nah, protected encapsulation ini seperti yang tadi sudah saya mention, yaitu tidak didukung secara natif sejak ECMAScript 2016. Itu kita hanya bisa menuliskan dengan underscore di depannya. Seperti itu. Seperti yang ada di constructor, this._name sama dengan name. Nah, itu adalah membuat seolah-olah property name itu adalah bersifat protected. Nah, seperti yang ada di contoh terakhir itu juga, itu ketika kita memanggil doc_name itu bisa diakses, tapi lebih baik tidak karena itu adalah seolah-olah protected. Ya, mungkin sekian dari saya untuk encapsulation. Bisa dilanjut ke rekan yang lain. Untuk Alif ada? Oke. Mungkin saya ambil alih untuk yang bagian inheritance. Jadi di JavaScript itu ada inheritance. Um, Inheritance itu pewarisan ya, kalau di konsep OOP. Jadi sederhananya nanti ada kelas parents yang akan diturunkan di child-nya. Untuk penjelasan code-nya, untuk jenis-jenis inheritance di JavaScript itu ada single inheritance. Um, itu kelas yang mewarisi satu kelas induk, jadi cuma linear aja ya. Ada satu parent, ada satu child gitu. Kalau multiple inheritance, nah kalau ini sebenarnya kalau di JavaScript itu nggak disupport untuk multiple inheritance, tapi kita bisa mengakali dengan yang disebut dengan mixin. Jadi ini bisa seolah-olah seperti multiple inheritance gitu. Nanti akan jelaskan code-nya. Terus ada multi-level inheritance. Jadi sebuah kelas itu mewarisi dari kelas induk dan kelas terus turunan itu juga menjadi induk bagi kelas lain gitu ya. Jadi multi-level dan terakhir hierarchical inheritance. Itu beberapa child mewarisi parent class yang sama. Gitu. Untuk single inheritance sendiri, contohnya seperti ini. Uh, Seperti ya, mungkin konsepnya sama dengan bahasa lain ya. Ada parent class, terus ada child class. Kayak ini karyawan, child classnya itu manager, pakai sintak extends karyawan gitu. Jadi di child class ini dia bisa menurunkan properti atau metode yang ada di parent class gitu. Nah, untuk menginisiasi konstruktor parent class, dia akan menggunakan sintak super. Jadi ini untuk apa ya, melempar argumen dari yang child class ke parent class gitu. Ya, cukup. Boleh ditutup. Oke, baik. Mungkin dari kelompok kami sampai di situ. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya. Terima kasih. Applause untuk kelompok ini. Kelompok berapa tadi ya? Thank you. Next, ada pertanyaan silakan. Raise hand yang online atau yang offline boleh. Kalau ada pertanyaan, object oriented programming di JavaScript. Ada? Kalau yang itu boleh tuh. Protected itu nggak ada sebetulnya. Ya, boleh. Kenapa?
Kenapa gitu? Oh ya karena emang ada. Oh, kan. Eh, Berarti nggak usah. karena yang pertama sebenarnya di JavaScript by default semuanya itu adalah objek dan dia public. Object oriented programming di JavaScript juga basisnya bukan class based ya, tapi prototype based. Nah, that's why kenapa access specifier prototype protected itu nggak ada, karena protected itu fungsinya private tapi yang bisa diturunkan ke subclass. Sementara prototype object oriented programming berbasis prototype itu tidak ada inheritance. Nah, itu mungkin kenapa tidak ada protected. Kalau gitu saya yang tanya ya, tadi dari Daniel di offline, eh saya tanya jelaskan mixin ya. Nah, tadi mungkin cuma di mention doang ya, tapi belum dijelasin. Apa itu mixin? Baik, Pak. Nah, mungkin saya coba lanjut nih. Ya. Nah, jadi make sense itu dia itu bisa dibilang campuran antara kelas dengan metode function gitu ya. Nah, untuk di JavaScript itu ada istilahnya arrow function. Ini salah satu cara untuk menulis mixins. Kalau kita lihat di sini sintaksnya, untuk bikin mixins dia ada arrow function gitu. Nah, dia nerima parameter. Parameter ini adalah kelas. Nah, jadi untuk menurunkan em, kelas itu di inheritance ini menggunakan mixins itu kayak kita manggil em, function. Jadi contoh di sini ya, ini ada employee extend address. Address ini kan satu kelas di sini. Nah, dia ada parameter base. Base ini parameter argumen gitu ya. Dan uh, dia return kelas extend base. Base ini adalah nanti ke kontak gitu, masuk ke dalam gitu ya. Emang penulisannya agak rumit, tapi mixins ini bisa dibilang gitu, campuran antara kelas dengan function gitu, yang mana functionnya itu mereturn kelas gitu, Pak. Ya, oke. By default sebenarnya mixin adalah function ya. Kalau Iya. kita lihat penulisannya ya, kan itu type, kemudian nama function equals argumen, kemudian arrow function ya, kemudian returnnya apa, baru kurung berawal untuk masukin algoritmnya. Ya, Iya. oke. Nice, thank you. Terima kasih. Selanjutnya, Ya, baik, Pak. ya, Bisa Java sebetulnya incomplete kayak gini nih, kayak protected aja sebetulnya gak ada gitu. JavaScript maksudnya. Oh, ini Java? JavaScript. JavaScript Ya, ya. JavaScript. Kalau JavaScript Kalau yang Java komplit. oh komplit ya. Ya. Kalau JavaScript yang komplit, kenapa orang pakai OOP di JavaScript? Kenapa orang pakai OOP di Java? Sebenarnya di JavaScript itu awalnya tidak enable dengan object oriented programming berbasis kelas ya. Tapi dia berbasis prototype. Prototype. Jadi object oriented programmingnya itu berbasis prototype. Nah, kemudian karena OOP ini rame banget 90-an ya, maka masa JavaScript nggak ada nih. Terus dia akan mengada-ngadakan, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih begitu ya. Nah, makanya sebenarnya jarang sih kita lihat penerapan OOP pure di JavaScript. Ya, sebenarnya jarang. Lebih banyak ke function ya, functional programming barangkali. Itu lebih banyak. Oke. Nice, selanjutnya kita kembali ke kelompok 5 dulu ya. Mas Wahyu Hidayat, Rangga, Ferian, Haikal, Arifanka, apakah ready? Boleh Pak, sebentar saya izin untuk share screen dulu Pak. Oke, silakan. Silakan. Anggota kelompoknya juga on cam ya dan on mic. Teman-teman yang lain menyimak. Harapannya sih presentasi ini bukan hanya untuk cari nilai teman-teman ya, tapi kita menggali ya bagaimana OOP di bahasa pemrograman lain, karena bisa jadi mungkin nanti karya akhir teman-teman atau skripsi teman-teman berkaitan dengan hal itu, ya kan? Bisa jadi, atau bahkan di kerjaan. Baik, 10 menit mulai dari sekarang, OOP di Python. Oke, baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok
Jadi saya akan mempresentasikan mengenai implementasi OP menggunakan bahasa Python. Dan untuk kelompok saya sendiri beranggotakan ada Wahyu Hidayat, Muhammad Rangga Prasetya, ada Muhammad Ferian Rizky, Muhammad Haikal, dan saya sendiri. Mohon maaf karena beberapa rekan saya ada yang tidak bisa hadir karena urusan pekerjaan dan akan diwakilkan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pendahuluan tentang OP. Apa sih itu OP? OP adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek. Jadi objek ini sesuatu yang mempresentasikan sebuah entitas di dunia nyata. Dan dalam objek ini memiliki data atau atribut dan juga perilaku dan metode. Data dan atribut itu bisa berupa karakteristik. Misalkan kucing. Kucing itu mempunyai kaki, mempunyai 4 kaki, terus berbulu dan macam sebagainya. Lalu ada perilaku atau metode yang menggambarkan sebuah aksi atau atau fungsi, mohon maaf. Jadi, misalkan kucing bisa mengeong, makan whiskas dan macam sebagainya. Dan mengapa OP itu penting? OP itu penting untuk reusabilitas dari kode. Jadi penggunaan kode yang terus-menerus gitu tanpa membuat, misalkan kita ngebuat sebuah kelas dan kita bisa menggunakan kelas itu terus-menerus apabila memang relate dengan something yang akan kita develop nanti ke depannya. Terus ada modularitas. Jadi dalam konsep OOP ini kita bisa memecah kode-kode yang kita buat seperti kelas dan macam sebagainya untuk unit-unit terkecilnya. Lalu ada kemudahan untuk pemeliharaan dan juga mempermudah representasi dalam dunia nyata. Dan ini ada beberapa materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada abstraction, ada class and object, encapsulation, inheritance, polymorphism, dan juga contoh studi kasus terintegrasi. Yang pertama ada abstraction. Jadi abstraction itu simpelnya sebuah di sini metode abstraction maksud saya. Jadi sebuah metode yang dimana metodenya ini tidak secara gamblang memiliki sebuah bisa dibilang sebuah aksi di dalamnya. Jadi cuma di sini kalau kita lihat dari contoh, misalkan dalam kelas bentuk ini dia implementasi dari ABC. ABC itu abstract base classes. Ini tuh dari Python teman-teman. Dan di sini ada dekorator abstract method untuk ngasih tahu kalau ini tuh adalah abstract method gitu. Dan abstract methodnya itu di dalam dalam kelas bentuk itu ada luas dan juga keliling teman-teman. Dan di sini kita lihat di contohnya itu salah satu contoh abstraction method ini langsung paste aja gitu teman-teman. Jadi nanti untuk fungsinya itu akan diwariskan ke anak-anaknya gitu istilahnya. Jadi nanti baru digunakan, baru ditaruh fungsinya itu kegunaan dari dev luas itu nanti di anak-anaknya. Di sini juga teman-teman kalau misalkan di Python untuk inheritance itu kita nggak menggunakan extend dan macam sebagainya. Tapi di sini misalkan di sini kelas bentuk kita taruh misalkan parent kelasnya itu di dalam kurung. Jadi di sini misalkan ada ABC. Misalkan di sini ada kelas persegi, dia itu extend dari kelas bentuk. Tapi di sini kita nggak pakai yang namanya extend gitu. Di Python itu kita gunain kayak kurung gitu aja teman-teman. Kayak contoh kode di sebelah kiri sini teman-teman. Di sini kurang lebih untuk kelas persegi ini dia implementasi. Di sini ada init metode untuk yang pertama kali dijalankan ketika si persegi ini dipanggil. Dan juga di sini ada metode luas dan juga metode keliling yang kita ambil dari abstrak metode si bentuk ini. Dan di sini baru kita taruh kayak misalkan aksinya gitu kayak return self.cc ini kayak modulus 2. Ini saya nggak tahu fungsinya apa. Terus di sini baru kita lihat di sini di bawahnya untuk ngeprint dari si persegi ini dan akan menampilkan output 25. Jadi di sini kayak misalkan di persegi itu ditaruh 5. Dijalankanlah fungsi si init, luas, dan keliling. Kayak di sini misalkan luas menghitung.
menghitung sesuatu, begitu juga dengan cleaning nanti untuk outputnya akan menghasilkan 25 dan 20. Jadi di bawahnya dipanggil nih di print persegi luas dan print persegi keliling. Untuk yang selanjutnya ada kelas. Kelas ini adalah sebuah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Jadi di sini kelas ini tempat kita lah untuk menaruh sesuatu kayak kita taruh metode, bahkan kita bisa menaruh sebuah atribut di dalam sini yang nantinya akan kita pakai, yang nanti akan diolah di dalam kelas. Jadi kelas ini nanti yang akan dipanggil. Kayak di sini contohnya ada kelas mobil, terus di sini ada atribut bahan bakar, terus isinya bensin. Di sini ada metode init, di sini ada metode percepat sama metode rem. Barulah dipanggil dari metode-metode tersebut. Dan untuk hasil eksekusinya nanti ada Toyota hitam, mobil Toyota dipercepat menjadi 50 km per jam dan mobil Honda berhenti. Oh ya, di sini juga ada objek. Objek itu adalah sebuah instan atau wujud nyata dari sebuah kelas. Dia itu memiliki nilai atribut dan juga behavior yang didefinisikan oleh kelas-kelasnya gitu. Dan untuk contoh dari objeknya itu ada di sini mobil 1 dan mobil 2 di bawah di luar dari kelas mobil, teman-teman. Lalu selanjutnya ada encapsulation. Jadi di sini untuk penjelasannya ada bank account, ada kelas bank account, terus ada metode ini di sini, terus ada get saldo, set saldo, deposit, dan withdraw. Kalau kita lihat di sini ada atribut publik. Atribut publik ini, sorry, mana ya? Atribut publik. Oke, jadi intinya atribut publik itu sebuah atribut yang nantinya akan bisa digunakan di mana saja gitu. Jadi tak terbatas untuk hak aksesnya. Terus ada atribut private yang dimana atribut private ini memiliki akses yang terbatas. Dan di sini ada atribut yang namanya self.double_saldo. Jadi ini itu untuk salah satu, saya lupa namanya apa. Jadi ini tuh untuk penamaan di Python khusus supaya namanya itu nggak tabrakan atau crash. Jadi misalkan ada namanya yang sama bisa ditanggulangin sama si double/saldo ini, saya lupa nama fungsinya apa. Lalu di sini ada metode getter dan juga setter. Di sini ada get saldo dan set saldo. Sesuai namanya, ini untuk get saldo dan di sini untuk kita ngeset dari saldo, teman-teman. Dan nanti untuk hasil eksekusinya itu ada deposit berhasil dan juga jumlah saldo. Penarikan berhasil serta jumlah saldo. Lalu yang selanjutnya ada inheritance. Seperti yang tadi di awal sempat saya jelaskan, untuk inheritance di Python itu dia nggak kayak beberapa bahasa pemrograman yang lain yang menggunakan extend. Jadi bisa dilihat di sini contohnya adalah motor yang implementasi dari parent kendaraan. Dia langsung ditaruh di dalam kurung. Lalu di sini ada init, constructor, sama super. Super ini untuk mengambil metode constructor yang ada di parent. Jadi di sini di dalam kelas motor, di constructor, di metode constructor dari motor ini dia ngambil dia make init atau constructor yang ada di kendaraan. Untuk hasil eksekusinya sendiri di sini akan ada motor Yamaha 150 cc tahun 2021. Lalu ada polymorphism. Jadi di sini Python secara ketat memeriksa tipe objek. Jadi dia itu lumayan ketat sama tipe objek. Tapi fokus pada. Boleh ditutup, Mas Oke. Arifan kah? Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman. Ya, applause untuk kelompoknya Mas Arifan kah. Thank you. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ini Python. Nah, barangkali ada yang data science ingin bertanya, boleh. Yang menarik adalah kalau teman-teman simak tadi ya, mirip seperti JavaScript tentang access specifier di Python tuh nggak ada ya.
By default nggak ada access specifier. Di JavaScript dia pakai convention ya, name convention. Sementara di Python, nah dia bukan cuma name convention, tapi tadi disampaikan ya, name mangling. Name mangling itu adalah bukan sekedar konvensi, tapi konvensinya itu sudah diterapkan di Python, terutama ketika proses compile ya. Jadi ketika di compile, nanti Python akan tahu tuh kalau ada underscore underscore, oh berarti ini access specifier-nya private misalnya. Nah, beda seperti JavaScript ya. Kalau di JavaScript cuman konvensi aja, developer aja, tapi kalau di run ya tetap public sebenarnya. Ada pertanyaan? No, kalau nggak ada, sekarang saya tanya kalau gitu ke Mas Arifan Kak. Kalau nggak ada pertanyaan. Di JavaScript tadi disampaikan ada mixin ya. Access specifier JavaScript mirip seperti Python. Di Python ada nggak mixin? Mixing. Sebelumnya Mixin mohon maaf tadi kalau di misalkan JavaScript. saya cuma berpendapat spekulasi Ya, saya sendiri. Karena boleh. kebetulan bukan saya yang bikin materi PPT dan juga codingan, saya Ya, memang kebetulan ketunjuk aja Pak di sini. ya Ya, oke, nggak apa-apa. menurut Kira-kira saya, gimana jawabannya? em, mohon maaf Pak, tadi boleh diulang, saya agak sedikit lupa pertanyaannya. Ya, di access specifier di Python dan JavaScript kan mirip tuh ya. Bedanya kalau di JavaScript tuh ya cuman convention aja, tapi kalau di Python itu underscore underscore itu bukan cuman convention tapi jadi name mangling ya, yang sudah didaftarkan di compilernya Python. Jadi nanti Python tahu tuh, oh ini private. Kalau di JavaScript kan cuman ya udah para developer kalau mau ngasih protected kasih ini di depannya misalnya. Nah, di JavaScript ada mixin. Tadi udah dijelasin ya di presenter sebelumnya. Nah, di Python ada nggak mixin? Mixin yang mirip seperti JavaScript tadi. Kalau pendapat saya harusnya ada sih Pak, karena kan sama seperti JavaScript agak sedikit berbeda untuk implementasi dari hak akses gitu ya Pak. Tapi saya kurang tahu. Tapi seharusnya pendapat saya harusnya ada sih Pak. Terusnya ada ya? Iya, Harusnya ada. sayangnya sebenarnya nggak ada. Jadi Oh, kalau baik. kalau kita mau bikin mixin di Python ya ada caranya, tapi kita bikin sendiri, bukan by default dari Python. Ya mungkin nanti next time atau di versi berikutnya barangkali ada ya. Oke, thank you kelompoknya Mas Arifanka. Thank you. Next, kita lanjut ya. Kelompoknya Mas Arifanka sudah. Eh, kelompok 7 Mas Abdurrozak dan Zidan sepertinya presenter terakhir malam hari ini. Tapi kalau masih ada waktu mungkin bisa ke kelompok 8 juga. Silakan Mas Abdurrozak. Iya. Saya mulai ya, 10 menit mulai dari sekarang. Sama nih di Python ya. Ya, terima kasih Pak Lintang. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7, ada saya dan Mas Muhammad Zidan akan mempresentasikan implementasi OOP di Python sama seperti kelompok sebelumnya. Pertama ada konsep dasar OOP di Python. OOP ini pertama ada kelas, kemudian ada objek, inisiasinya ada dari kelas, ketiga ada inheritance, ini untuk pewarisan atribut dan metode dari kelas. Selanjutnya ada enkapsulasi, ini untuk menyembunyikan detail internal. Terakhir ada polymorphism untuk metode berbeda dengan interface yang sama. Pertama ada kelas dan objek, ini ada contoh implementasinya di Python. Untuk mendefinisikan kelas, pertama ada kelas mobil, dan ini ada init untuk konstruksi dan inisiasi awal sebuah objek. Terusnya ada self, ini untuk referensi instan objek itu sendiri. Ini selanjutnya ada pewarisan atau inheritance, subkelas dan superkelas. Subkelas ini untuk mewarisi properti dan metode dari superkelas. Ini kegunaannya untuk meningkatkan efisiensi kode dan organisasi hierarkinya. Contoh kodenya seperti ini, ada kelas kendaraan, ini ada init, info, dan pewarisannya di kelas mobil menggunakan kelas kendaraan, ada definisi info, dia return mobil dan mereknya. Selanjutnya ada
bisa disampaikan Mas Zidan. Selanjutnya slide 5, inheritance dan polymorphism. Dengan inheritance, kita bisa override metode superclass. Contohnya kelas hewan yang punya metode suara, lalu di override oleh kelas anjing agar hasilnya berbeda. Lanjut, slide 6. Encapsulation di Python. Encapsulation digunakan untuk melindungi data dari akses luar secara langsung. Python menggunakan konvensi konvensi garis bawah apa bacanya? Dan dibawa untuk menunjukkan atribut private. Contohnya pada kelas bank account. Saldo dilindungi dengan garis bawah saldo. Itu ya, maksudnya. Lanjut, slide 7. Perbandingan Python sama C++. Berikut adalah perbandingan antara Python dan C++. Dalam konteks OOP, Python lebih sederhana, memori dikelola otomatis, dan polymorphism bersifat dinamis. Sementara C++ lebih kompleks, tapi lebih fleksibel dan kontrol. Selanjutnya, slide 8. Slide ke-8, kesimpulan dan best practice. Python unggul karena sintaksnya sederhana dan modular. Beberapa praktik terbaik OOP di Python adalah antara lain gunakan prinsip SRP, encapsulation data, manfaatkan polymorphism dengan bijak, dan ikut standar PEP 8. Baik, sekian dari kelompok 7. Kalau ada yang bertanya, boleh. Ya, terima kasih kelompok 7. Applause untuk kelompok 7. Thank you. PEP 8 apa tuh? PEP 8 tahu nggak? Aduh, tanya. Tanya Gemini dulu ya. Oke. Nah, itu Pak. Iya. Itu style guide Pak Lintang. Iya, oke. Ya, gimana lagi? Oke. Untung bukan sidang skripsi ya, teman-teman ya. Oke ya, Iya. PEP 8 itu di Python kayak style guide-nya ya. Style guide untuk Python, official dari Python. Semacam clean code-nya official dari Python, kurang lebih gitu ya, mulai dari penamaan dan lain-lain. Oke, thank you. Karena waktu kita singkat, mungkin Terima kasih, Pak. next-nya, thank you ya, kelompok kasih, Pak. Mas Zidan, Mas Roza. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, oke. Marcelinda, Agi katanya bisa ya. Oke, tapi kelompoknya Mas Adit, Sandi, Muhammad Febri, Rifki, Asep, apakah ada? Adit, Sandi, Febri. Izin Pak Lintang. Ya. Ini Ada. terkait
ada beberapa anggota kelompok kita yang belum bisa, Oh, kayaknya oke. tidak Belum bisa bisa. berarti ya. Ya, Kolintang. Presentasinya tentang apa? Sorry. Tentang Java. Java, oke. Oke, kalau belum bisa berarti kita ke terakhir dari kelompoknya Marcelinda, Agi, dan Neni ya. Silakan. Ada orangnya? Ada, Pak. Iya, Baik. silakan. Silakan share screen. Baik. Terakhir ya ini ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Di share screen. sini kami akan mempresentasikan, apakah sudah terlihat ini layarnya, Pak? Belum, Belum? belum. Silakan share screen. Bentar. Ada kendala? Oke, silakan boleh. Sambil bekerja boleh, silakan. On mic aja boleh. Sudah Ya, terlihat, Pak? ya, tapi slide-nya belum kelihatan. Nah, Oke. Baik. ya. Di sini kami akan mempresentasikan teknis implementasi Object-Oriented Programming dengan menggunakan JavaScript. Untuk konsep dasarnya bisa diambil alih oleh Kak Marcelinda. Baik, untuk konsep dasar Object-Oriented Programming sendiri, itu merupakan metode pemrograman yang berfokus pada objek. Nah, objek di OOP ini itu terdiri dari data yang disebut properti dan fungsi yang disebut sebagai metode. Jadi, kita bisa membayangkan si objek ini seperti benda nyata yang punya sifat dan perilaku. Nah, tujuan dari OOP ini sendiri itu tujuan dari OOP sendiri yaitu untuk membuat kode menjadi lebih rapi, terstruktur, mengembangkan proyek-proyek besar dan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian dalam OOP sendiri itu mempunyai 4 pilar utama. Yang pertama itu ada encapsulation, yang artinya yaitu membungkus data. Jadi si data ini tidak bisa diakses sembarangan, jadi hanya bisa lewat metode tertentu. Kemudian yang kedua ada inheritance atau pewarisan. Jadi memungkinkan kita membuat kelas baru yang mewarisi sifat dari kelas lain supaya kodenya nggak perlu ditulis ulang. Yang ketiga itu ada polymorphism, yang artinya objek bisa punya banyak bentuknya. Dua objek punya metode dengan nama yang sama, tapi cara kerjanya yang berbeda. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu abstraction, yaitu menyederhanakan kompleksitas dan hanya penting ke pengguna. Jadi detail teknisnya itu disembunyikan. Mungkin bisa next slide kan ini. Nah, untuk bahasa pemrograman yang kita pilih itu ada JavaScript. Kenapa kita memilih JavaScript? Karena JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia, terutama di bidang pengembangan web. Hampir semua website modern itu menggunakan JavaScript. Nah, sejak versi IS6, JavaScript itu udah mendukung fitur-fitur OOP seperti class, constructor, inheritance, dan lainnya. Sehingga lebih mudah untuk menerapkan prinsip-prinsip OOP secara langsung.
Nah, selain itu JavaScript juga bersifat fleksibel karena bisa menggunakan pendekatan OOP tetapi juga bisa menerapkan paradigma lainnya seperti pemrograman fungsional. Selanjutnya mungkin Kaneni silakan. Baik, di slide ini kita membahas konsep encapsulation atau pembungkusan data. Intinya, encapsulation ini bertujuan untuk menjaga agar data penting di dalam objek tidak bisa diakses sembarangan dari luar. Data penting disimpan dalam objek dan hanya bisa diakses melalui metode tertentu. Di dalam misalnya di contoh kode ini kita punya kelas karyawan dengan properti nick yang merupakan private file. Artinya data ini hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan tidak bisa diakses langsung dari luar objek. Di dalam constructor kita isi nick saat objek dibuat. Lalu kalau kita ingin tahu nilai nick-nya, kita harus pakai metode check nick. Jadi aksesnya tetap terkontrol. Tujuannya jelas untuk menjaga keamanan data, mencegah modifikasi sembarangan dari luar, dan membuat kode ini lebih rapi dan konsisten. Secara teknis, kita bisa menggunakan private file dengan tanda pagar seperti pagar nick, atau menggunakan getter dan setter kalau mau lebih fleksibel. Selanjutnya adalah inheritance. Mungkin saya skip ke polymorphism saja ya, Pak. Nah, di sini polymorphism adalah konsep OOP yang memungkinkan sebuah metode yang sama memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada objek yang memanggilnya. Penjelasan sederhananya, bayangkan ada satu perintah berbunyi, tapi tidak bisa menghasilkan suara berbeda. Tetapi bisa menghasilkan suara berbeda tergantung siapa yang melakukannya. Misalnya, knalpot biasa versus knalpot racing. Di sini, implementasi teknisnya dilakukan dengan cara overriding method di kelas turunannya. Metode dengan nama yang sama di-override untuk memberikan perilaku yang spesifik. Di contoh kode ini, ditunjukkan bahwa metode suara sama, tapi hasilnya berbeda karena objeknya berbeda. Ini adalah kekuatan utama OOP, kode reusability, dan fleksibilitas. Selanjutnya adalah abstraction. Abstraction adalah prinsip OOP yang fokus pada menyembunyikan detail teknis dan hanya menampilkan bagian penting dari suatu objek. Analogi sederhananya, bayangkan sebuah mesin ATM, kita bisa ambil uang dengan menekan tombol, tapi kita tidak tahu bagaimana proses di dalamnya bekerja. Itulah abstraksi. Tujuannya jelas, yaitu untuk menyederhanakan kompleksitas program, melindungi data internal agar tidak diakses langsung dari luar, dan memudahkan kolaborasi tim karena pengguna kelas tidak perlu tahu implementasi detailnya. Poin teknis pentingnya yaitu keyword pin adalah cara membuat properti jadi private di JavaScript. Kelas dasar sebaiknya tidak di-instantiate langsung jika hanya sebagai kerangka. Menggunakan kelas turunan. Fokus pada interface, bukan implementasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Marcelinda. Baik, untuk JavaScript sendiri dalam penggunaannya di OOP itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu JavaScript saat ini sudah mendukung konsep OOP modern sejak versi ES6 seperti class, inheritance, dan encapsulation. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, jadi penulisan kodenya bisa lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikelola, terutama apabila dikerjakan secara tim dan proyeknya besar. Selain itu, JavaScript juga sifatnya fleksibel karena bisa dipakai untuk membangun aplikasi front-end seperti tampilan web maupun back-end menggunakan Node.js. Artinya, prinsip JavaScript di OOP itu bisa digunakan di kedua sisi. Kemudian untuk kekurangannya yaitu JavaScript bukan bahasa pemrograman OOP murni, karena dia itu awalnya berbasis prototype bukan kelas. Jadi meskipun sekarang sudah mendukung kelas, implementasinya tetap agak berbeda di balik layar. Selain itu, JavaScript juga tidak terlalu ketat dalam aturan penulisan kode. Kadang prinsip OOP-nya bisa disalahgunakan atau tidak konsisten. Dan untuk aplikasi kecil, OOP bisa terlalu berat dan kompleks dalam penggunaannya di JavaScript karena butuh struktur dan pembagian kelas yang mungkin berlebihan untuk kebutuhannya yang sederhana. Untuk selanjutnya dikembalikan ke Kaneni.
Kesimpulannya, OOP membantu kita membuat program yang lebih rapi, aman, dan terstruktur. Kedua, JavaScript sudah mendukung semua pilar OOP dengan cara yang sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, memahami OOP sangat penting bagi developer modern, apalagi yang ingin membangun aplikasi besar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apakah ada pertanyaan dari Bapak dosen ataupun dari teman-teman? Iya, terima kasih. Aplaus untuk Mbak Neni dan Marcelinda. Oke, sepertinya pertanyaannya tidak ada ya, waktunya sudah mepet teman-teman. Saya share screen untuk presensinya ya bagi yang belum. Ya, semoga harapannya teman-teman bisa mendapat ilmu pengetahuan ya hari ini dari presentasi teman-teman. Setidaknya tentang apa yang teman-teman bahas ya. Bagaimana object-oriented programming secara teknis diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman. Begitu, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Aman ya? Nah, setelah ini berarti teman-teman sudah paham ya secara simpel ya. Secara simpel OOP itu seperti apa, OOP itu ngapain aja. Kita udah kenalan juga dengan UML, bagaimana menggambarkan kelas diagram, bagaimana juga menggambarkan objek diagram, kemudian hubungan antar kelas dalam UML seperti apa gambarannya, termasuk juga kita sudah mempelajari dasar dari clean code, yang mana itu adalah salah satu theoretical framework ya, salah satu conceptual framework dalam programming secara general ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan materinya dengan pemahaman prinsip-prinsip dalam object oriented design. Nah, nanti kita akan mulai di pertemuan minggu depan. Nah, setelah ini jangan lupa kalau ada problem di presensi, shout out di email ya, silahkan reach out di email, kemudian feedback dari Mas Yasin silahkan diisi teman-teman untuk pertemuan hari ini. Terima kasih barangkali itu untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan, dan sebentar lagi juga Timnas Day ya, kick off 1 jam lagi barangkali ya. Semoga Timnas juga berjaya, tentunya bisa masuk Piala Dunia seperti apa yang kita harapkan semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Recording Waalaikumsalam. stopped. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.